pagi teman-teman para subscriber Elia Haryanto. Hari ini Sabtu 15 Maret 2025. 2 hari setelah saya ulang tahun yang ke-56. Dari semalam saya tidak bisa tidur karena saya tahu hari ini saya harus ke Siloam, nanti pukul jam 10 saya sudah harus ada di sana. Setengah 10 saya harus ada di Siloam untuk melanjutkan tindakan berjumpa dengan dokter jantung yang super sibuk, super lama. Saya pikir sudah mau menyerah, tapi kalau menyerah maka saya tidak mendapatkan jatah BPJS bulanan saya. Ya, inilah saya orang yang sangat emosi. Kenapa guys? Kalau Anda di posisi saya, siapapun teman-teman yang menyaksikan dokumentasi hari ini, saya matikan jadi terputus. Jika Tuhan menghendaki, maka Allah Sang Pencipta semesta memampukan saya melakukan apa saja. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam penetapan sempurnanya. Orang yang tidak mempelajari tentang doktrin reform klasik kedaulatan Allah, maka mereka akan menuduh Tuhan Yesus yang saya sembah kejam, sadis, tidak adil. Kalau manusia sudah ditetapkan berdosa, maka manusia tidak bertanggung jawab atas dosanya. Silakan Anda mengutukin saya, atau Anda akan dikutukin oleh kebodohan Anda tidak pernah mempelajari kedaulatan Tuhan. Khususnya teman satu gereja saya yang seorang mantan stroke, baru stroke setelah dia melecehkan saya. Dia bilang, kalau Pak Elia mengatakan ini sebuah penetapan Tuhan dan Pak Elia mendapatkan stroke, penetapan Tuhan, ya sudah terima saja, jangan komplain, jangan gini-gini. Dan akhirnya dia mengejek saya. Pada saat saya jengkel sekali, seperti para Farisi yang harus dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai kamu ular beludak di gereja kami guys.
mensinkronkan alur daripada baut itu supaya bisa saya skru kembali. Kalau Tuhan tidak menghendaki saya mampu memasang sendiri, maka saya dibuat tidak mampu. Kalau saya sampai mampu hanya dengan satu tangan saja, maka itu adalah penetapan Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi penetapan Tuhan di dini hari ini. Saya mencoba untuk memasang. Kalau terpasang, maka itu penetapan Tuhan. Kalau Anda masih melecehkan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang bertolak, adalah Tuhan yang menetapkan Anda sangat keras, maka silakan tunggu cakung dari surga untuk menghantam diri Anda, tapi bukan di keluarga Anda. Saya kembali guys, setelah Tuhan memberikan hikmat kepada saya dalam penetapan sempurnanya. Hai Elia, kenapa kamu nggak cari kunci pas setelah kunci Inggrismu nyangkut? Jadi kamu harus memasukkan dulu satu baut yang sudah pada jalurnya, masuk, kemudian baru kamu putar-putik satu jalur baut yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan Tuhan sudah tetapkan guys. Hari-hari ini sekarang bahasa saya adalah bahasa Tuhan menetapkan segala sesuatu. Bahkan Anda berzinah, Anda berdosa pun itu Tuhan telah tetapkan. Apakah dari persinahanmu Tuhan akan hukum atau tidak? Maka itu adalah kedaulatan Tuhan. Guys, ketemu guys. Ini kunci berapa ya? Kan kalau nggak 10-12. Jadi seperti yang Tuhan telah beri di otak saya, hai Robi Setiawan. Kalau kita sampai bisa melakukan sesuai dengan pikiran kita, maka kita adalah orang yang punya free will, punya tanggung jawab. Tetapi jangan sombong, hai kakek Robi Setiawan, bahwa kemampuanmu adalah berkat Tuhan juga. Kalau kamu mengabaikan, oh itu adalah andil kita, silakan makan prinsipmu. Dan kalau engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan akan menolak kamu. Kenapa? Karena kamu begitu sombong dengan Armenianisme.
rencananya saya sudah janjian sama Kevin nanti jam 8 saya akan membangunkan dia untuk mempersiapkan memasang sandaran UFO ini supaya setelah makan ini itu 9:30 kami harus berangkat ke Siloam untuk mendaftar di dokter jantung Ida Bagus. Bagus siapa ya dokter jantung di Siloam? Itu dokter terkenal, ramai sekali. Dan semalam saya mendapatkan satu konten tentang Bobo di mobil. Dia mempunyai kista dan 13 tahun lalu dia sudah memeriksakan kepada profesor di Indonesia. Tetapi begitu masuk, juteknya dokter Indonesia menyebabkan dia trauma. Karena dia seorang wanita karir di zaman mudanya, sampai akhirnya punya kista. Kista itu akhirnya makin berkembang. Karena makin berkembang, dia bertanya kepada relasinya, yaitu murid-muridnya. Karena dia adalah seorang wanita karir yang dipercayakan oleh sebuah perusahaan networking. Simak saja, cari Bobo di mobil. Judul apa? Perbandingan Indonesia vs Singapura vs Tiongkok untuk menjalankan kesehatan. Pelayanan di Indonesia sangat jelek, saya juga merasakan. Banyak dokter yang sangat laris, dan itu sepertinya kalau bisa jangan lama-lama. Kalau kita mau, kita yang harus cerewet seperti dokter Bagus Ari ini. Saya nanti akan pakai tulisan usir ya, santet mengganggu. Kalau saya ngamuk karena kelamaan, maka tulisan itu memberikan, oh, si engkau ini memang emosinya tinggi karena dia seorang pengusir leak santet yang mengganggu badan manusia. 7-8 tahun guys saya melayani, bukan melayani, saya berbisnis menterapi orang yang dirasukin, dan setelah itu wajib memberikan dalam surga. Sudah hampir rampung guys, lagi sebentar ini terkunci dengan sangat sempurna atas penetapan Tuhan Yesus yang saya sebut. Anda tidak percaya bahwa ini Tuhan menetapkan saya mampu bekerja sendiri pagi ini? Yang sisi kanan sudah hampir rampung dengan sempurna atas penetapan dalam kekekalan sebelum saya dilahirkan. Allah sudah mendesain. Hari ini Sabtu 15 Maret 2025, saya tidak dibuatnya tidur dan saya harus memasang untuk mempersiapkan diri ke Siloam dengan catatan saya melatih Kevin untuk membawa motor ini, karena pernah di satu saat Kevin membawa motor ini dan oleng. Untung menabrak trotoar setelah menggonceng saya. Akhirnya saya tidak memberanikan diri untuk Kevin membawa saya ke Siloam. Nanti saya akan latihan dengan dia. Kalau dia tidak bisa, maka saya akan menggonceng dia. Untuk antisipasi itu saya harus memasang sandaran supaya saya bisa lebih santai. Kalau Kevin berhasil membawa saya dengan sangat sempurna.
Kai, tolong bantu bentar aja, Pe. Ella, tolong bantu sebentar aja. Bantu menggang sebentar aja. Ini kan sudah papa pasang nih. Oke. Tadinya kan lepas. Papa pasang masuk satu. Yang itu dia nak mau di rumah. Sekarang lu bantu papa. Yuk. Bisa lihat nggak? Ini dia harus masuk di sini. Nah. Jadi kalau sudah pada posisinya atau lu yang sinkronkan supaya pada posisi supaya masukkan kok. Jadi lu harus nih. Ya, kalau sudah mengerti. Dengan parcel. Sudah. Ya. Belum kalau sudah lu ini kayak ini kan lambat nih. Coba panas dia dulu. Terlalu kencang berarti harus ini dulu. Sudah merasa di jalurnya belum? Enggak, ini nendang, ini harus dilepas dulu. Ya bisa dilepas. Ke sana sini. Coba sini. Coba untuk pegang. Ambil dia.
Bilang lu. Ada gini, top. Gimana caranya papa buatin, bawa masukin? Udah masuk. Kalau papa gerak, lu lepas, pasti nggak di jalur. Kalau sekarang di jalur dia, mungkin. Ini lepas. Logika ini papa tahu. Makanan papa lumpuh yang satu kayak pertahankan posisinya. Tadi kemana ya? Masuk ya? Kalau kita sampingnya betul masuk ke hal kayaknya bisa ungkapkan mendekati bisa bapak masuk ya? Hah? Bisa masuk ada salah ya nggak usah kita kan tahun sampai jam 8 kalau tahun jam 8 jangan Jam 8. Aku nggak bisa bangun. nggak usah karena udah ngomongin alamat sudah tahu proses nasi kuning kayak kemarin terima kasih. Lu ada belum sudah ambil posisi? Ini sudah dua posisi. Jadi apanya perlu pertolongan supaya dia sinkron dan itu kalau sudah di posisi kita tinggal mengulirin langsung masuk. Berarti kan memimpin. Nah, restuin usaha apanya itu om di kolam kecil terserah yang penting aku bisa bergerak tanpa harus patuh jatuh. Tidak akan merepotkan mandi darmo, tidak akan merepotkan Kevin Yosia Haryanto. Guys, bukankah teori Tuhan menetapkan saya tanpa bantuan Kevin akhirnya bisa memasang sendiri kan? Kevin dengan segala pengorbanannya sudah 9 tahun 4 bulan suka jengkel kalau saya minta tolong. Kalau anak bungsu kami yang tadi itu
dia dengan sukacita mau menolong bapaknya yang satu. Jadi ya begitulah guys. Penetapan Tuhan sempurna. Saya minta kalau Tuhan panggil saya pulang, saya syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau enggak ada tugas yang harus saya kerjakan, ya saya akan jalanin nikmatin sebisanya. Terus saya nggak apa pasang sendiri. Yang terakhir dia bantu cuma 25% dan kecamatan bahaya. Lihatlah penetapan ecek-ecek menurut Anda bahwa saya bisa memasang sendiri. Gimana logika orang sehat yang selalu mengandalkan kemampuan diri? Betul, saya bertekad, saya punya keinginan dari dulu keras, kalau sudah punya maunya harus terlaksana. Apakah itu adalah murni free will saya? Tidak. Kekerasan hati saya yang mengusir leak santet dalam badan pasien. Tidak seperti omonganmu. Kalau kamu baru membesuk orang ke sana ke sini, kamu bangga sekali dengan keakuanmu bahwa kamu telah melayani Tuhanmu. Kucing. Kalau kamu melayani Tuhanmu, maka kamu tidak akan menghina kedaulatan Tuhan. Dalam orang yang mempunyai doktrin penetapan Tuhan adalah sempurna, termasuk Tuhan menetapkan Anda seperti orang ular beludak, kata Tuhan Yesus. Menetapkan saya stroke, dan Tuhan telah menetapkan anak pertama kami, Kevin Yosia, mengorbankan masa remaja, pemuda, dan masa kuliah. Kami diberikan anugerah oleh Tuhan dari saudara sepupu yang pamannya membelikan rumah ini. Maka Sani menyuruh saya, sudah suruh Kevin kuliah di mana dia mau. Dia akan membayar sampai akhir semester. Ternyata saudara sepupu saya Sani memberhentikan pembiayaan untuk biaya wisuda. Maka di sana Tuhan menetapkan Kevin melepaskan wisudanya. 9 tahun 4 bulan Tuhan telah memberikan seorang anak, Kevin Yosia. Selamat pagi guys. Sekarang pukul Sabtu
15 Maret 2025. Saya sudah mandi dan saya mau melanjutkan sedikit apa yang harus saya lengkapi, bahwa di grup Komisi Pria GKA Sion, nama grupnya adalah Ngobrol Bareng Kompri, banyak penginjil, minimal ada 2 yang saya tahu, yaitu Bapak Victor Abednego dan Bapak penginjil yang bertugas di pos PI Istana Regensi yang sedang dalam masa pendewasaan untuk menjadi menjadi jemaat yang lepas daripada GKA Sion Pusat. Tetap berada di GKA Sion, tetapi merupakan gereja yang mandiri. Di sana ada di sana hamba Tuhannya, gembala sidang yang sekarang adalah Bapak Pendeta Sugianto, dan mempunyai beberapa anak buah atau pekerja, seorang evangelis yang bernama siapa namanya? Dan di sana beliau ada di Komisi Pria Ngobrol Bareng Kompri, dan dia sudah menyaksikan begitu. Jadi demikian guys, ya saya tanyakan setelah seminar tentang baca Alkitab tahunan, saya ada chatting mengikuti Zoom, dan di Zoom saya memberikan sebuah pertanyaan. Kalau kita dianjurkan untuk membaca satu bagian daripada nas firman Tuhan dalam Alkitab, lepaskan semua apa yang sudah pernah kita pikirkan tentang ayat itu, supaya kita mendapatkan pola bagaimana ini dituliskan, latar belakangnya apa, bla 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 oleh Bapak penginjil ini. Saya katakan, mungkinkah saya yang sudah pernah membaca tentang doktrin penetapan Tuhan, mengapa Nabi Elia di zaman itu yang begitu dipakai oleh Tuhan, begitu berkuasa, mampu menyetop hujan selama 3 tahun, dan dia berdoa hujan turun. Kemudian dia mampu membunuh 400 nabi palsu di zaman Nabi Elia. Begitu semua sudah terjadi dipakai oleh Tuhan, mengapa dia begitu takut dengan seorang perempuan sundal, yaitu Ratu Isabel? Penginjil ini menjawab dengan sangat bagus, dan di sana Robi Setiawan pun pasti membaca. Tapi dengan penetapan Tuhan bahwa Robi Setiawan harus menjadi duri dalam daging di Komisi Pria gereja kami, maka ini menjadi sebuah penetapan Tuhan bahwa hari ini, Sabtu 15 Maret 2025, Tuhan menetapkan dengan satu tangan, guys, hai Robi Setiawan, dengarkan saya, bagaimana saya bisa memasang 2 baut kanan kiri di rumahnya. Yang kanan saya mampu pasang sendiri, di kiri aja ya tidak bisa menyocokkan. Begitu sudah di jalurnya, maka saya tinggal membautnya masuk. Saya memerlukan pertolongan seorang Kayla Jocelyn Haryanto, anak keempat kami. Perhatikan guys, penetapan Tuhan sempurna. Tuhan menetapkan cerita pagi ini bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Anda tidak percaya? Maka rekaman ini menjadi sebuah bukti otentik bahwa penetapan Tuhan sempurna. Saya mampu memasang 3/4 sandaran seorang diri tanpa tangan kiri yang 2 lubang mur kanan kiri. Yang kanan saya mampu memasukkan bautnya ke mur itu dan saya kunci. Yang kiri saya harus mencocokkan di mana posisinya, dan kemudian dengan kunci pas atau kunci Inggris saya harus mengunci untuk memasukkan baut itu. Karena tidak mampu, maka saya minta pertolongan anak keempat yang Tuhan anugerahkan. Saya nikah di 96, 2 tahun kemudian Kevin Yosia Haryanto lahir, anak pertama kami. Kemudian 3 tahun kemudian anak kedua kami lahir, seorang laki-laki, Christian Jonathan Haryanto. 1 tahun setelah Christian
lahirlah Cornelius Yosafat Haryanto, anak ketiga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Anak ketiga laki, guys. Di zaman itu banyak orang yang mengincar anak laki, tapi Tuhan tidak beri. Bahkan ada satu majelis di gereja kami, 4 anaknya cewek, karena dia sangat menginginkan di tahun itu, tahun naga emas atau apa, mengharapkan anak laki, tapi akhirnya cewek-cewek. Bahkan ada satu anak cewek, tomboy. Jadi saya tidak mau menjudgment, tapi inilah kenyataan kehidupan bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu. Sampai akhirnya kami tidak KB dan saya tetap berhubungan dengan istri saya, lahir anak keempat kami. Dan saya beri nama Kayla Jocelyn Haryanto. Kenapa Kayla? Karena di zaman itu sinetron Naila sangat populer. Akhirnya Tuhan memberikan ide. Kalian beri nama anak keempatmu Kayla. Jocelyn adalah nama yang ngetren. Di zaman itu ada seorang majelis, Bapak almarhum Bodan mempunyai anak namanya Jocelyn. Dan saya berikan nama Kayla Jocelyn Harijanto, karena saya diberikan akta oleh papa saya Harijanto, padahal Haryanto. Maka seluruh fam dari keempat anak kami saya beri nama Harijanto. EHY sebetulnya. KYH. Tapi karena si bontot, saya sulit memberikan nama kepada Kayla, nama Kristen yang adalah H. Nabi siapa no? Nabi perempuan no? Saya tidak menemukan, akhirnya saya memberikan nama Jocelyn, pakai J. Jocelyn Haryanto. Padahal itu harusnya Y. Jadi sampai jumpa guys, Tuhan Yesus memberkati.